Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andre Parlian Sombing, NIM 2003060061 dari kelas PTNA dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Di sini saya akan melakukan praktikum pembedahan ternak unggas yaitu ayam kampung jantan dengan mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen Ibu Tati Pidianasari. Di sini saya akan menjelaskan anatomi eksternalnya. Yang pertama yaitu ada caput bagian kepala, terus ada rostrum atau paruh, kemudian ada nostril atau lubang hidungnya, dan kemudian ada sera atau jengger, dan organon visus atau matanya, bagian matanya. Kemudian ada kelopak mata atas superior dan kelopak mata bawah inferior. Kemudian ada bola mata atau bulbus oculi. Kemudian yang terakhir itu ada porus acousticus externus atau lubang hidung. Dan yang selanjutnya yaitu ada cervix atau bagian lehernya, kemudian ada truncus bagian badan. Di bagian badan ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada testicles atau bulu yang menutupi badan. Dan kemudian ada retricus atau pangkal ekornya, dan kemudian ada renigus atau bulu pada sayapnya. Di renigus ini terbagi tiga yaitu renigus primale atau renigus primale. Kemudian saya akan menjelaskan anatomi bulu. Yang pertama yaitu plumae. Di sini plumae bagian pertamanya yaitu kalamus atau bagian tangkai bulunya. Kemudian itu racis atau lanjutan dari kalamus, yang kemudian ini adalah vexillum. Kemudian yang kedua yaitu adalah plumulae, dan yang terakhir adalah filoplumae. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas. Ekstremitas sendiri terbagi atas dua, yaitu ekstremitas anterior dan posterior. Ekstremitas anterior terdiri atas tumerus atau tulang lengan atas, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, kemudian ada ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan, ada carpo metacarpus atau tulang telapak tangan, dan terakhir digiti 3 buah. Kemudian bagian posterior terdiri atas femur atau tulang paha, ada fibula, ada tibia, dan phalanges. Saya akan menjelaskan sistem respiratorius. Udara masuk melalui nares externus, kemudian menuju nares internus, dan kemudian menuju faring, kemudian menuju laring, dan di laring akan menuju percabangan, yaitu percabangan bronchus sinester dan bronchus dexter. Kemudian menuju pulmo yang terbagi atas dua, yaitu pulmo sinester dan pulmo dexter. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum. Yang pertama yaitu di sini ada cerebrum atau otak besar, dan kemudian ada cerebellum atau otak kecil, dan kemudian di sini ada medulla oblongata dan medulla spinalis. Saya akan menjelaskan sistem digestoria. Yang pertama itu makanan masuk ke dalam rostrum, di mana di dalam rostrum ini ada glandula salika yang menghasilkan enzim alfa amilase, yang dimana menjadi tempat pertama kali karbohidrat dicerna, tetapi dalam konsentrasi yang rendah. Kemudian makanan menuju esofagus, dan yang selanjutnya makanan menuju tembolok, mana tembolok ini berfungsi untuk melumatkan makanan. Kemudian menuju ke proventriculus. Di sini proventriculus merupakan tempat pencernaan makanan pertama kali. Dalam proventriculus ini ada HCl. Kemudian menuju gijat. Di dalam gijat ini makanan dilumatkan menjadi pasta dengan bantuan grit dan otot. Kemudian di sini ada duodenum, di mana duodenum ini pertama kali dicerna karena ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan garam empedu lewat empedu. Kemudian di sini menuju jejunum dan ileum.
di mana jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari-sari makanan dan menuju ke hati. Selanjutnya, di hati merupakan tempat terjadinya metabolisme karbohidrat. Kemudian seka, di sini ada seka yang berfungsi untuk mencerna serat-serat kasar. Ada rektrum. Rektrum merupakan tempat terjadinya fermentasi sisa-sisa makanan dan penyerapan air. Kemudian yang terakhir adalah kloaka, tempat keluarnya feses. Dan tambahan yaitu hepar atau hati dan vesika pelea atau empedu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulasi. Yang pertama itu yang ada cor, jantung. Cor sendiri terdiri atas atrium sinister dan dexter yang mempunyai dinding tipis. Kemudian ada ventricle, kemudian ada vena cava superior dan vena cava inferior. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urinaria. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal ada berada di kanan dan kiri yang berfungsi untuk memproduksi urin. Kemudian ada ureter yang berfungsi sebagai saluran urin dari ginjal. Kemudian yaitu ada vesika urinaria sebagai tempat penampungan urin. Kemudian ada kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenitalia. Yaitu yang pertama ada testis yang bertugas untuk memproduksi sperma. Kemudian ada epididymis yang berfungsi untuk menyimpan dan mentransportasikan sperma ke vas deferens. Kemudian yang ketiga yaitu ada di vas deferens, yaitu sebagai saluran sperma yang akan bermuara ke kloaka. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.